Keselamatan tidak dinilai di awal, di akhir. Karena iman itu pertandingan. Nggak ada ketika kamu dibaptis, selamat. Lalu ketika kamu murtad, kamu tetap selamat. Oh, enak sekali kau. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Baik Kak, Shalom sebelumnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan Kak. Izin Kak saya bertanya mengenai baptisan. Apakah jika misalkan nih, contohnya saya mau masuk Kristen, contohnya. Nah, saya dibaptis. Saya betul percaya, saya imani. Apakah itu nanti saya betul-betul sepenuhnya diselamatkan atau gimana Kak? Keselamatan tidak dinilai di awal, di akhir. Karena iman itu pertandingan. Nggak ada ketika kamu dibaptis, selamat. Lalu ketika kamu murtad, kamu tetap selamat. Oh, enak sekali kau. Wih, bulu berlapis emas itu. Nggak gitu ya. Tapi iman itu, coba kita lihat di ayatnya ya. Jadi sekali selamat, tetap selamat itu tidak ada itu. Coba kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Coba ya, ini jarang orang perhatikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, karena dia taat, tetaplah kerjakan keselamatanmu itu. Itu judul saya ini. Penyembahan tertinggi orang Kristen itu apa? Ketaatan. Ya. Penyembahan tertinggi orang Kristen itu ketaatan. Ya. Makanya dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi iman itu, keselamatan itu kita kerjakan. Bukan kita kerjakan untuk diselamatkan, tetapi apa? Untuk membuktikan keberadaan keselamatan. Dengan apa? Wah, yang baik. Kamu dibaptis seperti Yahya Waloni misalnya. Kau tanya dulu Timothy. Timothy, menurutmu Yahya Waloni itu selamat nggak itu? Enggak selamat. Karena ini menggenapi Ibrani 6 ayat 4 sampai dan 6 ya. Menghujat Roh Kudus. Iya, sudah mencicipi karunia-karunia Roh Kudus, namun murtad lagi, itu yang bahaya itu. Ya, itu menghujat Roh Kudus. Ya, dia sudah mengecap karunia keselamatan itu. Padahal dia pernah dibaptis loh. Tinggalkan Kristus, Ibrani 10. Tidak bisa. Kamu menyalibkan anak Allah sekali lagi. Nah, jadi keselamatan itu tidak dipandang di awal. Baptisan itu adalah pintu masuk bersatunya kita manunggal bersama Kristus. Makanya keselamatan dinilai di akhir. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Kepada anak rohaninya Timotius, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Begitu. Gitu ya, Rian ya. Oke. Rian buka mikrofon soalnya enggak ini. Oh ya, maaf, buka lagi. Halo, ya silakan. Jadi begini Kak. Tadi kan kakaknya bilang tidak dinilai dari awal kan. Tadi dalam artian bahwa baptisan secara langsung itu tidak menyelamatkan. Jadi bagaimana jika
saya misalkan saya contoh, saya mau dibaptis, saya mengaku saya percaya kepada Tuhan. Dengan setelah saya dibaptis, saya membuktikan lewat perbuatan, karena sesungguhnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya melakukan lewat perbuatan. Selain beriman, saya libatkan juga perbuatan, yaitu buahnya dari imannya saya itu adalah perbuatan. Nah, ditambah lagi dengan anugerah keselamatan dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situ apakah itu apakah itu dari anugerah keselamatan dari Yesus Kristus ditambah iman dan perbuatannya dari kita itu, apakah kita bisa diselamatkan begitu? Ya, karena keselamatan itu sejatinya hanya oleh iman. Tidak iman plus perbuatan baik. Kalau iman plus perbuatan baik, berarti seakan-akan ada perbuatan baik di luar iman. Jadi saya nggak setuju ada keselamatan itu iman plus perbuatan baik. Itu nggak ada bagi saya. Karena tidak ada perbuatan baik di luar dari iman. Itu nggak ada. Ya, tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang berbuah. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu dikenal. Nah, bagaimana cara membuktikan keberadaan iman itu di dalam kita? Buah-buah kita. Buah-buah roh, kelemah lembutan, kasih setia, dan banyak hal. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita turut setia dan mengerjakan iman itu yang adalah sarana keselamatan itu bagi kita, kita kerjakan itu dengan takut dan gentar dan setia sampai mati, maka selamatlah demikian. Jadi nggak ada iman ditambahi embel-embel lain tuh nggak ada. Hanya iman. Tapi iman bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Kamu percaya air ini menghilangkan hausmu, tapi kalau kamu nggak minum air ini, kamu tetap haus. Kamu percaya Yesus itu menyelamatkanmu, tetapi kalau kamu tidak melakukan baptisan yang adalah perintahnya, kamu tetap tidak selamat. Kalau masih punya kesempatan untuk dibaptis, kecuali nggak punya kesempatan dibaptis. Konteks itu situasional. Jadi ada orang saya percaya Yesus, tapi tidak mau dibaptis. Dia nggak percaya, karena jikalau dia percaya, niscaya dia mau akan dibaptis. Karena baptiskan dirimu adalah perintah Kristus yang dia percayai. Itulah dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi memang keselamatan itu hanya oleh iman. Ya, maka di dalam iman inilah perbuatan baik itu diperhitungkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, sedikit pun kamu berikan kepada orang ini, kamu tidak kehilangan upahmu di sorga. Kamu tidak kehilangan upah. Gitu. Karena di dalam Tuhan dulu baru ada perbuatan yang baik. Di luar Tuhan tuh nggak ada yang baik. Kalau misalnya iman 50%, perbuatan baik 50%, berarti keselamatannya hanya 50%. Karena orang lain tuh nggak ada yang berbuat baik. Nah, gitu ya. Terima kasih Kak jawabannya. Jadi setelah jawaban dari Kakak tadi, muncul pertanyaan baru lagi dari saya, yang mana tadi kakaknya bilang bahwa iman sudah pasti menyelamatkan. Nah sekarang, jika memang benar iman sudah pasti menyelamatkan, lantas kenapa kan ditambah juga anugerah keselamatan kan dari Tuhan Yesus, lantas kenapa ada penghakiman di akhir nanti? Jika memang sudah iman menyelamatkan dan juga anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus itu memang betul nyata, lantas kenapa di akhir nanti ada penghakiman? Itu itu tidak secara langsung bahwa kitanya manusia ini sekalipun sudah beriman, sudah dapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, itu kita tidak sepenuhnya akan selamat. Atau bagaimana Kak? Kita akan dihakimi untuk menentukan upah kita di sorga. Seperti apa?
Makanya ada orang yang akan seperti emas, ada yang orang seperti jerami, ada orang yang seperti kayu, ada yang seperti perak. Jadi orang Kristen itu tidak orang Kristen sejati ya, itu tidak dihakimi untuk neraka sorga, karena maut sudah selesai. Kalau pertobatannya begini, tapi kalau begini, artinya imannya nggak ada, bukti iman itu nggak ada. Tapi kalau setelah kenal Yesus pertobatannya naik begini, artinya responnya kepada Kristus itu ada. Dan dia bersungguh-sungguh di dalam. Itu pengerjaan, grafiknya begini, itu tanda bahwa dia mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Karena setelah percaya Yesus, di sini dia percaya Yesus, sampai dia mati ternyata pertobatannya begini. Artinya ada buahnya. Tapi kalau tetap dia begini, atau bala jadi turun, berarti nggak ada buah imannya, tidak selamat. Artinya tidak ada iman di dalam dia. Karena lagi dan lagi, dari buahnya kamu dikenal. Jadi kita itu kalau begini dia, itu dihakimi bukan lagi menentukan surga neraka, tapi upah yang kamu terima. Ya, jadi penghakiman kepada orang Kristen sejati yang buah pertobatannya progresif dengan orang yang tidak Kristen itu berbeda. Ya, kita dihakimi untuk menentukan upah yang kita terima di surga, tapi orang yang tidak percaya Yesus itu akan dihakimi oleh karena dosa-dosa mereka. Karena dosa kita tidak lagi diingat-ingat Allah. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak lagi diingat-ingat Allah kalau kita begini bertobatnya. Tapi kalau begini, jangankan diperhitung-hitungkan, langsung dibuang. Kenapa? Tidak ada bukti iman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya dikatakan tidak ada lagi maut bagi mereka, milik Dia yang menang itu. Jadi respon kita itu yang penting. Nggak ada indikator keselamatan pasti di dalam Yesus, itu betul. Tetapi respon kita yang menentukan kepastian itu atau enggak. Mungkinkah kamu pede pasti selamat kalau kamu tidak mengikuti pekerjaan dan juga rencana-rencana Kristus di dalam perintahnya? Mungkinkah kamu pede mengaku selamat di dalam kekristenan kalau kamu tidak melakukan perintah Yesus? Mungkinkah kamu pede kamu selamat kalau kamu tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Tidak mungkin. Itu halu namanya. Makanya kembali lagi 1 Korintus 11. Biarlah semua orang menguji dirinya sendiri. Harus diuji. Gitu.